Halo, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelas OS, kelas LD01. Di sini kami akan simulasikan untuk AWL kami yaitu time sharing, yang dimana kami menggunakan round robin. Nah, jadi yang pertama-tama sebelum kita lanjut di Linux-nya, pertama-tama kita akan download dulu dua komponen utama. Yang pertama itu adalah virtual machine, kita download dari VirtualBox. Pertama-tama kita akan download dulu untuk Windows host karena kita sekarang lagi pakai laptop Windows. Yang kedua adalah ISO image dari Ubuntu-nya yang paling terbaru ya. Di sini size 6 GB. Setelah download, kita akan lanjut ke inisialisasi virtual mesinnya. Nah, di sini saya udah ada Ubuntu running ya. Tapi kalau misalnya emang mau from scratch, pertama-tama kita kan ketik new, kemudian virtual machine name misalnya Ubuntu 123, kemudian ISO image yang telah kita download tadi, yang ini, lanjut dengan setup guest, password misalnya 1234. Kemudian kita bisa tekan finish. Tapi karena saya sudah ada, kita tidak melanjutkan. Setelah semua proses itu telah dilewati, kita akan masuk ke dalam Ubuntu-nya. Seperti ini. Nah, di sini udah bisa lihat, sudah bisa berjalan ya untuk Ubuntu-nya. Lanjut, kita akan install untuk GCC-nya. Selanjutnya untuk install GCC-nya, pertama kita ketika ya sudo apt apt update dulu ya. Pertama kita update dulu, kita masukin passwordnya. Oke, ini selanjutnya kita install GCC-nya pakai sudo apt install gcc g++. Itu kita khusus install GCC-nya doang. Oke, udah sekarang udah. Oke, setelah semua instalasi GCC sama G++ untuk si compilernya. Nah, di sini kami udah membuat code untuk simulasikan time sharing untuk round robin kami. Pertama-tama saya mungkin akan jelasin dari atas dulu ya. Pertama-tama kita akan include dulu semua library yang akan kita pakai. Di sini ada Studio, STLib. Nah, itu untuk standar input output. Ini untuk kita memakai signal itu khusus Linux yang dimana kita akan signal CPU-nya. Ini STD ini function POSIX seperti fork, sleep. Lanjut, kita akan define dulu max proses, di mana max proses itu ada 5 dan untuk time slice-nya itu di 2. Lalu di sini kita akan inisialisasi dulu dua variabel, yaitu process state sama proses. Yang dimana kalau proses state itu dia ada 4 ya, new, ready, running, finish, seperti di proses biasanya. Dan juga di struct ini, proses, ini berisi semua detail tentang proses, kayak ID, name, variable time, dan lainnya. Lanjut, kita akan bikin objek struct dari yang tadi ya, proses, yang dimana dia bisa menampung max proses, yaitu yang telah kita inisialisasi tadi, yaitu 5. Kemudian total proses itu proses yang sekarang ada kita inisialisasi 0, current time 0. Current proses itu sedang nggak running jadi min 1. Tick flag itu biar inisialisasi loopingnya. Lanjut ada struct it merval timer yang dimana ini sudah include ya dalam library tadi yang time hub yang dimana kita akan membuat sebuah timer. Oke, kita akan lanjut kepada display. Sini hanya display biasa saja, yang dimana ada state-nya new, ready, running, finish, dan juga beberapa detail seperti ID name. Kita lanjut ke function check new arrival. Nah, di sini kita akan cek semua arrival dari proses kita ya. Di sini bisa dilihat dari semua proses, jika state-nya new dan kurang dari kurang time yang lebih gede, maka state-nya itu dia akan masuk ready dan bukan new. Dan akan di print juga detailnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam scheduling ya untuk find next process. Yang dimana kalau misalnya current prosesnya itu lagi running atau gak idle, dia akan cek dari semua total proses. Kemudian untuk indeks variabel ini kita akan cek juga dengan modulo total proses. Nah, fungsi modulo ini untuk looping jika misalnya hasil modulonya 0, dia akan looping lagi ke proses awal.
Lanjut ke for loop selanjutnya, itu kita akan cek jika proses state-nya ready, kita akan return i. Ya, sebelum itu mungkin saya akan run dulu untuk eh code-nya ya. Bisa pakai ini gcc untuk nama code kita, kemudian min o time share. Oke, ini udah siap. Kemudian kita akan lanjut run aja time share. Nah, sambilan prosesnya di run, mungkin kawan saya akan jelaskan untuk part selanjutnya. Oke, selanjutnya ini saya jelaskan dari time handlernya dulu. Jadi ini kita kayak bikin sebagai kayak petugasnya gitu yang buat ngecek intiknya kalau sudah saatnya interval interruption. Selanjutnya kita bikin function setup timernya, yaitu kita pertama deklarasi dulu struct action namanya SA. Selanjutnya SA-nya kita inisialisasi dengan angka 0 ya, agar mengurang menghindari error-error itu. Selanjutnya ini ada time handler yang tadi sudah kita bikin, kita jadiin jadi kita assign ke SA handlernya, kita assign alamat time handlernya. Selanjutnya kita panggil seek action dari library yang sudah kita import. Jadi kita set itu seek alarmnya, eh, yang mengatur itu adalah SA-nya yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan membuat, yaitu buat round robin kan perlu intervalnya. Jadi ya, intervalnya udah di set tadi time quantum. Kita pertama buat dulu ini IT value. Jadi berapa durasi dari nol sampai pertama kali kita kepanggil interruptionnya, yaitu time quantum ini. Lalu kita juga ada ini IT intervalnya, itu dua juga. Jadi seberapa lama yang kepanggil pertama sampai yang kepanggil selanjutnya intervalnya. Lalu set it timer, ini it timer real itu buat yang sesuai kayak di real world punya. Lalu kita panggil timer kita yang sudah kita set tadi ini. Selanjutnya ada function add process. Ini jadi kayak kita pertama mau add proses itu kita perlu namanya, kita butuh arrival time-nya, kita butuh burst time-nya. Kalau total proses belum melebihi dari max proses, maka kita kalau total proses sudah melebihi dari max proses, maka ini return ya, nggak jadi add proses. Lalu kalau belum melebihi, maka kita akan assign total prosesnya, eh proses ID-nya itu dari yang sebelumnya tambah satu. Lalu kita name-nya di assign, arrival time-nya di assign, burst time-nya assign, remaining time-nya oh ya di assign juga. Lalu statusnya kita assign jadi new karena masih baru. Selanjutnya kita print, lalu total prosesnya nambah. Oke. Terus selanjutnya ini kita ada di main. Di main pertama itu kita add proses, value-nya itu ada nama prosesnya, arrival time-nya dan burst time-nya. Yang pertama itu kita cek new arrivals dulu. Di time 0 kita cek apakah ada proses yang arrive di time 0. Di sini kita adakan proses A. Nah, untuk itu kita langsung select first prosesnya. Current proses kita menggunakan find next process, kita bakal dapat A. Lalu kalau current proses ada, proses di run status di run. Terus untuk display tabelnya dan setup timer untuk eh, nge-setup timer robin. Nah, selama di main loop di while satu kita itu nge-pause untuk timer ya kan, CPU. Untuk membangun CPU-nya itu kita menggunakan tick flag yang di handle sama time handler. Kalau tick flag tidak sama dengan satu, maka akan terus-terusan di pause. Nah, kalau tick flag sama dengan satu, kita akan jalan tick flag di reset untuk proses handling yang selanjutnya kan. Nah, selama itu kan berarti berjalan selama time quantum. Jadi current time kita update ke time quantum ditambah time quantum. Dan selanjutnya itu kita untuk update remaining time kita cek dulu current proses itu ada yang running atau enggak. Nah, selama running, selama time time quantum berjalan kan dikurang, remaining time-nya dikurangi dengan time quantum. Nah, ini kita cek remaining time-nya kurang dari nol atau enggak. Terus kita cek lagi kalau remaining time-nya nol, berarti kan complete. Jadi statusnya
statusnya ke finish. Dan current prosesnya kita free. Kalau current prosesnya nggak nol, ya berarti kembali ke loop nih, ke ready. Di sini kita cek new arrivals lagi selama berjalan 2 quantum time itu ada proses baru yang masuk atau enggak. Nah, selanjutnya di bagian sini kita ada context switching. Pertama kita set variable next untuk proses selanjutnya dengan Finex proses. Kalau next itu kita ada, maka current proses kita set ke next proses selanjutnya. Dan ini sama aja kayak tadi, prosesnya itu kita set ke running dan sebagainya. Nah, kalau nggak ada, ya CPU-nya idle. Berarti nggak ada proses yang di queue-nya. Nah, yang terakhir ini kita untuk ngecek apakah semua proses itu sudah selesai. Kalau sudah selesai itu sama all done-nya kita set ke satu. Ini kita condition buat di semua proses kalau ada status yang nggak finish, all done itu kita set ke nol. Terakhir itu display status. Nah, kalau all done sama dengan satu, ya semua proses selesai dan kita exit program. Oke, jadi maaf sebelumnya tadi untuk waktu durasi Zoom-nya udah habis. Nah, kita akan lanjutkan aja. Untuk bagian terakhir itu ada di output dari hasil code kita ya. Jadi bisa dilihat di sini setelah kita run time share ini, bisa dilihat untuk time quantumnya 2 dan untuk schedulingnya kita menggunakan round robin. Kita juga buat 5 proses ya di sini dengan variable dan burst time yang berbeda-beda. Dari sini dia akan running nih dari tabel pertama bisa dilihat telah running untuk state pertama karena dia variable pertanyaan pertama dia bakal ready pertama dan running pertama. Lanjut setelah expire kita masuk ke tabel kedua. State kedua akan masuk ke dalam state ready dan running. Dan untuk state pertama dia akan masuk ke dalam ready. Untuk round robinnya bisa kita dilihat dari sini ya. Untuk state ketiga sini kan running nih. State 4 running dan untuk round robinnya bisa dilihat di sini. Setelah semuanya ready dan state 3 lagi running. Nah, state state runningnya itu udah agak masuk ke proses keempat nih, sedangkan masuk ke proses ke A yang dimana memiliki remaining time yang lebih sedikit. Nah, dari sini kita udah bisa membuktikan dan simulasikan bahwa untuk time sharing kita menggunakan signal dan timer untuk round robin itu telah berhasil ya. Dan untuk output hasilnya bisa dilihat di sini. Total kita memakan waktu 32 detik dan untuk semua 34 detik dan semua proses sudah finish. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.